warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kita, senang sekali saya Husnul Hakimah bisa menemani sobat kita di acara kesayangan kita semua, yaitu Kita Talk. Seperti yang kita tahu, Kita Talk tidak hanya membahas mengenai prestasi, apresiasi, dan juga inovasi, tetapi tentunya mengedukasi. Nah, di episode spesial bulan Ramadan kali ini, Kita Talk mengangkat tema mengenai puasa Ramadan ala mahasiswa. Tentunya saya tidak sendiri nih. Di samping saya sudah ada dua narasumber kita yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Ahmad Dahlan dari program studi yang berbeda. Nah, langsung saja yuk kita kenalan sama dua narasumber kita. Ada Mas Sahib Burhan dan juga Mbak Syafira. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya nih Mas dan Mbaknya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, amin. Ya. Nah, biasanya sebelum kita ke sesi tanya-tanya nih ya Mas dan Mbak, kita itu ada namanya perkenalan dulu sama sobat-sobat kita supaya lebih akrab gitu. Mungkin dari Mas Burhan dulu nih bisa perkenalan sama sobat kita. Aku dulu ya. Oke. Terima kasih Pak Husnul. Halo sobat kita. Perkenalkan, saya Muhammad Sahib Burhanuddin. Senang sekali saya diundang ke TV WAD. Selanjutnya saya berasal dari Solo, di bawah kaki Gunung Lawu. Dan saya sekarang berada di program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Agama Islam. Angkatan berapa nih Mas? Angkatan ke-20. Angkatan 20. Oke, mungkin bisa langsung Mbak Syafira nih. Oke, halo sobat kita. Perkenalkan, nama saya Syafira Anadirin, biasa dipanggil Syafira. Saya berasal dari Batang, Jawa Tengah. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan angkatan ke-21. Oke, nah itu tadi dia sobat kita. Ada Mbak Syafira dari program studi PBSI angkatan 21 dan juga Mas Sahib Burhan dari Sastra Arab angkatan 20. Nah, buat Mbak Syafira dan juga Mas Burhan nih, saya penasaran nih, dan tentunya sobat kita pasti penasaran, kesibukan apa sih yang lagi dijalanin di bulan suci Ramadan ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Syafira dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri, aku yang pasti sibuk kuliah ya. Selain itu aku juga pesantren, aku juga ikut komunitas menulis di komunitas Jendela Literasi Kita. Aku juga aktif di kegiatan yang mengimprove di kemampuan melukis dan juga menulis. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Syafira, ini ternyata produktif sekali ya. Selain kegiatan akademik, banyak juga mengikuti komunitas dan lain-lain gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Mas Burhan sendiri nih, kesibukannya apa nih? Mungkin bisa Kalau aku sendiri ya, hampir sama Syafira. Karena kan mahasiswa juga, maksudnya kan masih kuliah kita kan. Nah, kesibukan utamanya ya kuliah pastinya. Karena kan ada sebagian mata kuliah itu yang aku ambil secara offline gitu. Nah, terus selanjutnya juga aku di beberapa organisasi dan juga di organisasi otonom dan juga di UKM futsal gitu. Wah, luar biasa. Ternyata Mas Sahib Burhan nggak kalah produktifnya gitu ya sama Mbak Syafira. Ikut IMM, organisasi lain, terus komunitas juga ya, dan juga kuliah. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, buat Mas dan Mbaknya, sudah berapa lama sih tinggal di Jogja? Dari Mas Burhan dulu mungkin. Aku tuh ya, aku tinggal di Jogja itu mulai awal semester 3. Jadi awal semester 3 itu aku mulai ke Jogja karena kan waktu itu ada kepanitiaan P2K waktu itu ya, P2K fakultas, dan aku jadi panitia si acara. Jadi waktu itu aku mengharuskan diriku buat ke Jogja kan kayak gitu. Nah, tapi emang udah lama sebenarnya pengen ngerasain kampus kan. Udah setahun di semester 1 dan 2 blended online terus. Ya udah aku memutuskan untuk ke Jogja. Dan waktu itu juga waktu itu aku pertama kali tinggal di masjid karena emang apa namanya? Ya dari awal emang pengen nari takmir gitu ya. Jadi takmir masjid di juga apa namanya? Disambi kepanitiaan P2K waktu itu. Oke, berarti selain karena kegiatan akademik, Masnya ke Jogja itu karena tuntutan dari ikut kepanitiaan P2K fakultas P2K ya. fakultas. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Mbak Syafira sendiri nih, sudah berapa lama? Kalau aku tinggal di Jogja mungkin udah mulai memasuki tahun keempat ya. Karena aku dulu waktu MA 3 tahun itu aku pesantren di salah satu pesantren di Sleman, Yogyakarta. Nah, ini tahun keempat aku di Jogja dengan berbeda pesantren, tapi notabene aku udah jadi mahasiswa gitu. Oke. Ternyata lama sekali ya sudah ya di Jogja, udah 4 tahun gitu. Iya, asli mana emangnya Mbak Syafira? Kalau aku asli dari Batang, Jawa Tengah. Oh, Batang. Kalau Mas ini tadi dari Solo ya? Dari Solo. Nah,
kan ini kalian rata-rata bukan dari asli Jogja gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh, kalian tinggal di Jogjanya di mana di Jogjanya nih? Dari Mbak Syafira mungkin. Kalau aku dari sekarang aku tinggalnya di pesantren, Pondok Pesantren Nurul Ummah 3 Yogyakarta, itu tepatnya di Giwangan di situ. Oke, di pesantren ya. Berarti kalau pesantren kan biasanya banyak kegiatan gitu. Nah, Iya. bisa di-spill gak sih Mbak kegiatan di pesantrennya apa aja? Selama gitu? bulan Ramadan nih? Ha-ha. Iya, kalau di pesantren aku selama bulan Ramadan itu biasanya ada pengajian kitab yang khusus. Kalau di bulan Ramadan yang ini kita mengkaji kitab Al-Mahfudot, itu isinya tentang kata-kata mutiara. Terus juga ada kitab Arba'in Nawawi, itu isinya hadis-hadis. Nah, selebihnya kita biasa setoran hafalan Al-Quran. Wah, luar biasa sekali, yang menarik sekali. Nah, kalau dari Mas Burhan nih, tinggal di mana nih kalau di Jogja? Apa memang ada keluarga atau mungkin kos? Enggak sih Mbak, kalau aku kan awal-awal itu kan di masjid ya, sekitar 1 bulan aku di masjid. Terus kan ternyata memang kesibukan di organisasi kepanitiaan itu rada sibuk lah ya, bahasanya rada padat. Jadi aku memutuskan untuk keluar dari masjid waktu itu, karena emang nggak enak juga kan, jarang masjidnya ditinggal, terus jarang azan dan sebagainya. Nah terus aku ternyata ada salah satu teman di salah satu kanal web Muhammadiyah, itu ada kantornya di Banguntapan, namanya IB Times. Jadi aku sekarang tinggal di situ gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Burhan, kalau tadi kan Mbak Syafira itu di pesantren dan dia banyak kegiatan tentunya di pesantren. Nah, kalau dari Mas Burhan sendiri nih, tinggal di sana itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan gitu? Sebenarnya nggak ada ya, karena kan kantor dan web itu sudah ada job desk-nya masing-masing, nulis lah, terus BPH dan sebagainya itu udah ada job desk masing-masing. Udah ada Jadi, misi gitu ya? Kalau aku biasanya tuh tim support maupun untuk promosi. Gitu, Jadi media kayak promosi. lebih banyak mencari pengalaman ikut di situ ya Mas. Oke, luar biasa sekali. Nah, saya mau tanya lagi nih. Tadi kan Mas dan Mbaknya ini juga ikut andil dalam keorganisasian gitu kan. Nah, kira-kira itu organisasi apa aja sih gitu? Dan di sana kalian tuh sebagai apa gitu? Kegiatannya ngapain aja gitu? Mungkin dari Mas Burhan dulu deh. Dari aku dulu ya. Iya. Jadi aku ikut ini salah satu kreatif minority yang ada di IMM FAIUAD. Jadi IMM FAIUAD itu punya salah satu kreatif minority, yaitu Korps Mubalik Qur'ani. Nah, dan alhamdulillah sekarang Korps Mubalik Qur'ani itu mengadakan safari Ramadan. Itu ngajar TPQ dan juga pengajian kayak gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri biasanya dijadwalkan di sekitaran Masjid Jogokarian itu untuk ngajar TPQ gitu. Dari Korps Mubalik Qur'ani IMM FAI gitu. Wah, luar biasa sekali. Relate ya sama jurusannya sastra Arab gitu ya, jadi guru ngaji gitu. Nah, kalau dari Mbak Syafira sendiri nih, gimana nih? Kalau aku kan karena tergabung dalam komunitas menulis jendela literasi kita itu ya, jadi kegiatannya mungkin karena itu dilaksanakan secara online, jadi kita aktif menulis secara mandiri. Terus nanti kita menyetorkan di dalam grup WhatsApp. Lalu kan di sana ada mentor-mentor. Nah, nanti dari mentor tersebut yang bisa memberikan kritik-kritik soal tulisan-tulisan kita. Nah, selain itu aku juga ikut di Sanggar Kalam. Itu salah satu sanggar yang menampung menjadi wadah untuk para seniman di Yogyakarta yang aktif dalam melukis kaligrafi. Nah, di situ aku juga belajar gimana sih cara melukis kaligrafi yang baik dan benar dan penuh filosofis, bukan hanya sekedar goresan huruf aja, goresan cat aja gitu. Dan itu biasanya seminggu sekali aku setor karya, karena ini Ramadan jadi off store karya tapi tetap ada pelatihan mandiri di rumah gitu. Wah, luar biasa sekali Mbak Syafira, ini ternyata rasa ingin tahunya tuh banyak banget ya, ikut ini, ikut itu gitu. Jadi lukisannya kayak bisa dibeli mungkin ya. iya, Boleh sekalian promosi kali ya. produktif banget gitu ya. Nah, dari tadi kan kita sudah mengulik sedikit informasi dari latar belakang Mas Burhan dan juga Mbak Syafira nih. Sekarang kita langsung ke tema gitu, puasa ala mahasiswa gitu kan. Nah, tadi kan Mbak dan Masnya ini bukan dari Jogja gitu kan ya. Nah, apa ini pertama kalinya gitu buat Mas Mbaknya itu untuk Ramadannya tuh tidak di kampung halaman gitu? Dari Mas Burhan dulu. Dari aku dulu ya. Iya. Kalau Ramadan jarang di rumah itu biasanya hampir setiap Ramadan itu jarang di rumah. Dulu kan ya SMP SMA
aku di pesantren. Jadi Ramadan itu biasanya balik itu H-7 lah, H-10, H-7 biasanya. Itu pun biasanya kalau H-10 kan dipakai di iktikaf di masjid mana, iktikaf bareng api bareng teman-teman kayak gitu. Jadi hampir jarang di rumah. Nah terus kali ini kalau aku sendiri ya udah ada gambaran karena di tahun lalu aku Ramadan itu sebagai relawan Lazismu di relawan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Nah sudah biasa jadi namanya ngedrop bantuan, terus ngambil infak dan sebagainya itu sampai kadang kan sampai malam, bahkan kita tidur di kantor kayak gitu, sahur di pasar, sahur di kantor, itu udah biasa lah gitu. Nah terus pas ke Jogja itu ya nggak kaget juga karena udah ada gambaran memang jarang di rumah gitu, dan orang tua pun juga paham gitu. Berarti kalau Mas Burhan ini jarang di rumahnya karena memang aktif kegiatan sosial Islami banget gitu ya, kayak ikut hobinya gitu ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Kalau dari Mbak Syafira sendiri nih, apa ini pertama kalinya gitu Ramadan nggak di kampung halaman gitu? Kalau aku bukan pertama kali sih, karena kan udah hampir masuk tahun keempat di Jogja kan, jadi udah beberapa kali Ramadan di Jogja. Nah kalau yang sekarang ini kan aku baru masuk pesantren yang baru, jadinya belum merasakan suasana pesantren yang sekarang Ramadannya gimana gitu kan. Terus kalau dari pesantren yang dulu itu biasanya banyak sih kegiatan-kegiatan yang bisa mengingatkan suasana Ramadan di sana kayak gini gitu. Kalau di sana dulu aku pernah aku kan jadi HTT kalau di sana tuh kayak OSIS gitulah. Nah itu ada suatu kegiatan yang namanya Pojok Kandal. Itu aku ngisi siaran radio di sana sambil menunggu waktu berbuka puasa. Itu biasanya ada yang titip-titip salam gitu-gitu, ada juga yang request lagu gitu. Nah kalau di sahurnya sendiri, kalau di pesantrenku dulu itu sistemnya kan nasinya datang dari Pondok Putra. Nah kita nunggu tuh, biasanya jam 3 baru datang nasinya. Kita masih ngantuk-ngantuk tuh, rebutan ngambil nasi gitu, sambil ngantuk-ngantuk terus nanti makan bareng-bareng. Itu sih yang membekas dari Ramadan sebelumnya. Oke, jadi ternyata Mas dan Mbaknya ini sudah terbiasa gitu ya, bukan kali pertamanya Ramadannya nggak bareng keluarga atau di kampung halamannya. Nah, buat Mas dan Mbaknya kita jeda dulu ya, karena nanti kita bakalan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Buat sobat kita yang ada di rumah, kita jeda dulu. Setelah iklan berikut ini tetap di Kita Talk. Komunitas Televisi UAD merupakan komunitas televisi kampus pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 April 1996. Komunitas ini sebagai wadah dalan muda untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan bakat dalam dunia broadcasting. Saat ini, komunitas TV UAD sedang menjalankan beberapa program secara rutin. Program Redaksi Dahlan sebagai program news. Program ini menginformasikan isu-isu terupdate di dalam maupun di luar kampus UAD. Program Kita Talk. Program talk show yang membahas tentang apresiasi, prestasi, dan tentunya beredukasi. Di bulan Ramadan ada program Mantra, makanan takjil Ramadan. Program ini berisikan review takjil yang unik dan khas untuk berbuka puasa. Selain program-program tadi, masih banyak lagi program yang telah dijalankan oleh komunitas TV UAD. Komunitas TV UAD juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan besar kampus, di antaranya P2K, Wisuda, dan event-event lainnya. Studio Televisi UAD terletak di Jalan Kapas nomor 9, lantai 4 Gedung ITC Kampus 1 UAD. Apa ya cacing kurang? Kardus. Oh iya lah, tapi lek golek nang ndi? Pak Bagyo. Ra ono, Cik. Keduse wis tak doli wingi ning rosokan. Kira-kira nggo ngapa ya? Lah nggo ngapa ya? Hadiah jutaan rupiah plus piala bergilir. Aku ngerti apa sing arek dhewe gawe dan. Aduh, lah iya aku pas sekolahane ning kono. Asnya nggak pada dhewe.
salah. Ora aku salah. Ya wis sing salah. Lho kok dadi aku jarine aku ya salah. Yo aku ya salah. Kembali lagi bersama saya Husnul Hakimah dan juga dua narasumber kita, ada Mas Burhan dan juga Mbak Syafira. Nah, kita lanjut lagi yuk tanya-tanya mengenai puasa Ramadan ala mahasiswa nih. Nah, kita lanjut lagi ya Mas dan Mbak. Tadi kan kita sudah ngobrol tentang kali pertamanya Ramadan kayak gitu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, ada nggak sih perbedaan Ramadan kali ini sama Ramadan yang sebelum-sebelumnya gitu? Yang berkesan di hati Mbak dan Masnya gitu, dari Mas Burhan, silakan. Hal yang paling berkesan ya ketika Ramadan gitu, tahun lalu dan tahun ini ya, mesti yang lalu dan ini yang sekarang di Jogja kayak gitu. Kalau aku sih terkesan kayak ya aku ngerasa mandiri aja sih Mbak, maksudnya kan kalau di rumah kan ya apa namanya dibangunin sahur sama ada Umi. yang bangunin gitu ya, orang dibangunin tua. sama Abi sama Umi. Terus juga makan sahur bareng-bareng gitu ya, sambil nonton acara TV yang sampai sekarang masih ada mungkin gitu. Iya, masih ada. Iya. Kalau di sini kan terkesan sendiri dan takutnya itu nggak bangun sahur kayak gitu loh. Sampai kita alarm aja sampai 4 kali alarm gitu. Nggak bangun-bangun. Ya, mungkin itu sih yang paling berkesan, paling sahur sendiri, nyari buka di mana. Intinya lebih mandiri aja gitu ya. Iya, Jadi tapi, time manajemennya ya harus seru aja gitu. Oke. Kalau dari Mbak Syafira nih gimana nih? Kalau aku perbedaan antara puasa yang sekarang sama yang dulu mungkin sama-sama ada di pesantren ya sih, tapi bedanya kan kalau aku nggak full Ramadan 30 hari di pesantren ya, jadi 15 hari di pesantren, terus sisanya biasanya aku lanjutin di rumah gitu kan. Nah, kalau bedanya puasa di rumah sama di rantau, beda banget sih. Kalau pesantren kan kegiatannya padat ya, nah kalau di rumah itu tuh biasanya cuman sore paling tadarusnya bareng bocil-bocil gitu kan ya, banyaknya kan bocil-bocil. Oh iya, masih bareng-bareng. Iya, gitu biasanya. Terus pernah nih suatu waktu aku tadarus sampai malam gitu kan, sendiri itu waktu itu, bocil-bocilnya udah pada pulang kan, biasanya ngantuk gitu kan. Terus waktu itu ternyata hujan gede, akhirnya wah lampunya mati tiba-tiba di musola. Nah, aku kan udah ketar-ketir tuh sendiri lagi, gimana nih cewek lagi pulangnya rumahnya jauh gitu kan, udah agak jauh sih emang rumahnya. Terus akhirnya ada suara nih, ada yang ketok-ketok pintu. Terus aku lihat kan hitam ya, agak kelihatan ya, ternyata bapakku bawa payung gitu jemput. Itu sih yang apa ya, beda gitu. Kalau puasa di rantau sama di rumah tuh vibes-nya beda kan, ketemu orang tua, bisa ketemu sama teman-teman gitu kan. Kalau di sini ya agak beda ya, sama kayak Mas Burhan tadi, lebih kerasa mandiri. Oke, jadi kayak lebih mandiri lagi kayak gitu ya, kayak apa-apa sendiri, jaga sendiri kayak gitu. Kita harus Jadi sendiri. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang puasa dan segala macam gitu ya. Ada nggak sih persiapan-persiapan khusus gitu dari Mas dan Mbaknya ini dalam menyambut bulan suci Ramadan ini gitu? Dari Mbak Syafira deh. Kalau persiapan untuk menyambut bulan Ramadan gitu ya, ala mahasiswa nih atau gimana nih? Ala mahasiswa ya? Oke, kalau ala mahasiswa sih rasanya nggak jauh beda sama muslim biasanya ya. Maksudnya bedanya kan kita merantau menuntut ilmu. Nah, kalau menurut aku lebih untuk meniatkan bulan Ramadan ini lebih banyakin ibadah di menuntut ilmunya juga dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya, karena di situ juga kan kita pahalanya besar ya kalau orang merantau untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu gitu kan, pahalanya besar. Jadinya kalau menurut aku menyambut bulan Ramadan ala mahasiswa itu harus lebih tekun lagi dalam belajar gitu. Oke, berarti pada intinya harus balance ya antara kegiatan menuntut ilmu dan juga berpuasanya dan lain sebagainya gitu ya Mbak. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari Mas Burhan nih gimana nih, kepo nih? Kalau aku nih ya, persiapan Ramadan di Jogja kan, maksudnya Ramadan di kampus gitu ya,
Kalau di Islamic Center kan ada apa namanya program RDK, Ramadan di kampus. Sama kalau saya Ramadan di kontrakan juga ya. Nah, kalau persiapannya ya ini nih kadang yang aku agak kok bisa ya gitu tuh, persiapan itu bukan apa ya, nggak nyari tempat makan sahur ya, tapi nyari masjid mana yang ada makanannya. Untuk takjil gitu ya. Berburu takjil gratis gitu. Oh, di sini kita buat buka tuh. Di masjid satunya kan tuh buat sahur gitu. Oh, gitu. Tapi guna ganti ya. Alhamdulillahnya ya. Karena apa namanya, aku di kalangan Muhammadiyah dan alhamdulillah juga masjid-masjid Muhammadiyah yang ada di Jogja itu sangat terbuka untuk kader-kader Muhammadiyah. Jadi makan sahur gratis, dalam artian makan buka semuanya itu ada di masjid-masjid Muhammadiyah gitu khususnya gitu. Jadi ya persiapan paling itu sama persiapan alarm. Karena nggak ada yang bangunin ya. Iya. Oke, ayangnya alarm gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Berarti Mas Burhan ini kalau dia lebih ke ini ya. Kalau ya saya tangkap tuh ya kayak memanage finansialnya gitu, lebih ini lagi ya. Sebisa mungkin ya. Iya. Dengan cara mencari takjil gratis ke masjid kayak gitu ya. Nah, oke. Ada nggak sih hal-hal yang Mas dan Mbaknya ini rindukan gitu ketika puasa di kampung halaman gitu? Kan sekarang lagi di Jogja nih, belum bisa mudik gitu kan ya. Ada nggak sih dari Mas Burhan? Dari aku nih ya. Kalau aku tuh ya yang paling aku rinduin yang pastinya kalau dulu tuh kan kalau di rumah ya itu biasa kan adik-adikku banyak ponakan-ponakan kayak gitu. Mesti setiap kali mau tarawih itu ya pasti jemput aku dulu. Kayak gitu, ke rumah bareng-bareng, Mas Burhan ayo ke masjid dan sebagainya gitu ya. Itu yang paling dirindukan sih karena apa ya, adik-adik yang di rumah itu memang antusias banget gitu ya untuk semangat aja beribadah. Kan notabene aku dulu pesantren yang jarang pulang. Nah sekalinya pulang kan langsung dikeroyok bahasanya kan gitu. Terus kalau tarawih itu bareng-bareng, ayo Mas tarawih gini ya. Itu kadang yang paling dirindukan juga sih. Sama teman-teman rumah juga gitu. Mungkin itu. Oke, makasih Mas Burhan. Nah, kalau dari Mbak Syafira nih gimana tuh? Ada nggak sih? Kalau tadi dari Mas Burhan kan ponakan-ponakan ya yang ngeroyok ya. Kalau aku dari anak-anak tetangga biasanya. Bocil-bocil itu biasanya pada ngeroyokin, Mbak Syafira ayo tadarus kayak gitu biasanya gitu. Untungnya karena di sekitaran rumah aku tuh kebanyakan berpikiran bahwa anak saya emang harus mendalami agama gitu. Orang tuanya berpikiran seperti itu, jadinya motivasi untuk tadarus Al-Quran lumayan ya cukup besar gitu lah kalau gitu ya. Iya, itu sih yang cukup dirindukan. Itu juga selain itu juga bisa ketemu sama keluarga tentunya kan, sama teman-teman, mungkin bisa bukber SD walaupun ya cuma di grup chat doang akhirnya kan ya. Cuma hanya wacana. Tapi itu cukup iya, wacana. Tapi itu cukup dirindukan juga sih karena ya bisa ketemu ketika lebaran gitu-gitu juga. Oke, berarti sama-sama merindukan namanya kebersamaan berarti ya. Mulai dari ibadahnya, kumpul bersama keluarga dan sanak saudara gitu lah artinya ya. Apa ya, Ramadan itu momen reuni. Iya, benar banget ya, sama mendekatkan keluarga. yang jauh. Biasa. yang jauh jadi mendekat gitu kan ya. Yang mendekat ya makin dekat lah ya. Alhamdulillah. Nah, biasanya nih kan kita kalau di bulan Ramadan itu kan kita ada taraweh gitu ya, Mas dan Mbak. Nah, terus itu ada nggak sih kayak kejadian apa ya yang berkesan gitu setelah tarawih itu, atau waktu ada proses-prosesnya yang membekas gitu? Dari Mbak Syafira dulu deh. Apa nih cerita yang menarik ketika habis tarawih gitu ya? Itu sih kalau aku yang tadi aku ceritain itu ya, ketika aku tadarus sampai malam, terus akhirnya aku sendirian itu keadaan ya, bocil-bocil yang tadi udah pada tidur kayaknya, udah pada capek gitu kan, karena habis tarawihnya kan biasanya kalau mereka itu ya lari-larian gitulah gitu. Nah dari situ aku tadarus sendiri sampai malam, keadaan posisi hujan, terus ternyata lampunya mati. Aku udah ketar-ketir sendiri, gimana ya, cewek lagi mana pulang jauh, kan nggak kelihatan jalannya ya. Terus akhirnya ternyata aku dijemput sama bapakku. Nah bapakku bawa payung, itu gimana ya, suatu malaikat kayak gitu ya. Wow gitu kan, effortnya kan luar biasa ya. Nah itu sih, karena kan kata orang bapak adalah cinta pertama anak perempuan gitu kan. Itu sih langsung peka gitu ya, hujan nih anak saya belum pulang gitu ya, langsung itu sih yang menarik kalau aku. Nah, kalau dari Mas Burhan nih gimana nih, ada nggak cerita taraweh? Waktu itu ya, karena kan seperti yang tak ceritain banyak tadi, nih kayaknya. Iya banyak banget nih. Apa namanya kan ponakan-ponakan pada ikut tuh waktu itu. Nah ternyata aku tuh nggak sadar aja. Aku gandeng orang tuh, gandeng adik lah ya, kecil tak gandeng. Ya ternyata bukan adikku.
Salah orang. Kagetnya itu. Salah orang. Masih kemana gitu. Astagfirullah. Kan banyak tuh rame tuh ya. Rame ya udah. Akunya ada ayo balik. Udah malam kan. Ayo deh balik. Tak ajak. Lah, ternyata bukan adek gua. Kamu siapa gitu digandeng? Bisa-bisanya ya. Jadi kurang fokus nih kalau Mas Burhan nih, gimana nih? Kayaknya takjilnya kurang banyak gitu ya. Jadi kurang fokus. Oke, kita lanjut lagi ya Mas nih. Apa sih menurut kalian apa ya, kayak ada nggak sih arti khusus selama kita menjalankan ibadah puasa itu gitu? Dari Mas Burhan deh. Arti khusus Iya. menjalankan Ramadan. Jadi Ramadan kan menahan seluruh menahan dari seluruh godaan menurut saya. Iya. Apa namanya? Dimana kan ada menahan makan, menahan minum. Sebenarnya kan bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi kan juga menahan hawa nafsu, menahan menahan finansial, terus menahan kangen gitu. Sebenarnya kan ya puasa gitu. Oke. Gitu. Kangennya nih kangen sama keluarga ya tentunya ya. Kangen sama keluarga, Oke. kangen sama suasana. Oke, positif vibes banget. Oke, Mas Burhan, terima kasih banyak. Nanti untuk Mbak Syafira akan kita lanjut setelah iklan berikut ini ya. Nah, buat sobat kita iklan dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kita Talk. Never felt so alone. Never felt so alive. Never felt so alive. Never felt so alive. Never felt so alive. Some may say that I lost my mind, that I gone completely mad, but I believe I'm different than before. Leveled up to the max, I'm blazing like the Walking Dead was hollow, lifeless. Komunitas Televisi UAD merupakan komunitas televisi kampus pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 April 1996. Komunitas ini sebagai wadah dalan muda untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan bakat dalam dunia broadcasting. Saat ini, komunitas TV UAD sedang menjalankan beberapa program secara rutin. Program Redaksi Dahlan sebagai program news. Program ini menginformasikan isu-isu terupdate di dalam maupun di luar kampus UAD. Program Kita Talk. Program talk show yang membahas tentang apresiasi, prestasi, dan tentunya beredukasi. Di bulan Ramadan ada program Mantra, makanan takjil Ramadan. Program ini berisikan review takjil yang unik dan khas untuk berbuka puasa. Selain program-program tadi, masih banyak lagi program yang telah dijalankan oleh komunitas TV UAD. Komunitas TV UAD juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan besar kampus, di antaranya P2K, Wisuda, dan event-event lainnya. Studio Televisi UAD terletak di Jalan Kapas nomor 9, lantai 4 Gedung ITC Kampus 1 UAD. Kita kembali lagi bersama saya Husnul Hakimah dan juga dua narasumber kita, ada Mas Burhan dan juga Mbak Syafira. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan tadi kan terjeda di Mas Burhan mengenai apa sih arti khusus Ramadan gitu. Nah, bagi Mbak Syafira gini apa sih gitu? Langsung dijawab aja deh. Oke, kalau menurut aku arti khusus Ramadan itu tuh ini sih, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kan nggak semua orang punya kesempatan untuk menemui Ramadan selanjutnya gitu kan. Bener banget. Iya, makanya dari itu selama kita dikasih kesempatan sama Allah, jadi
harus memanfaatkan dengan baik, memaksimalkan itu buat melakukan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Amalannya apa aja sih? Amalannya banyak sebenarnya. Yang mungkin menurut kita itu sepele, tapi itu sebenarnya pahalanya besar gitu ya, lumayan besar gitu. Mungkin bisa dimulai dari mengawalkan berbuka gitu kan, atau mengakhirkan sahur. Karena kalau di waktu sahur itu sendiri kan waktu yang barokah gitu ya. Jadi penting juga sebenarnya untuk sahur, tapi bukan berarti wajib, tapi dianjurkan untuk sahur. Walaupun cuma segelas. Iya, walaupun cuma seteguk air gitu. Nah, selain itu bisa juga melakukan amalan-amalan kayak qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir. Bisa juga dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak doa. Karena kan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh rahmat gitu kan. Nah, di situ kita manfaatkan momen itu untuk banyak berdoa, banyak memohon ampun, ya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Luar biasa sekali, terima kasih Mbak Syafira. Nah, tadi kan Mbak Syafira udah spill sedikit kalau tips gitu ya, kita menjalankan Ramadan itu memperbanyak amalan-amalan dari Mbak Syafira. Kan tadi ada sudah beberapa amalan gitu kan ya. Nah, saya pengen tahu nih, amalan dari Mas Burhan nih kayak gimana nih untuk menjalani bulan puasa itu gitu. Ada nggak sih gitu? Iya. Sebenarnya penting juga buat sobat kita yang ada di rumah ya, bahwa satu amalan yang ringan itu tetapi berat dalam timbangan dalam hadis. Nah, tetapi ingat bahwa seburuk apapun kita atau bahkan sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan satu amalan yang dimana amalan itu memang untuk memberat timbangan kita di yaumil qiyamah. Nah, bahkan hanya amalan sepele. Tetapi kalau masalah amalan-amalan yang saya kerjakan ketika di bulan Ramadan itu, ya seperti halnya mahasiswa yang lain dan seperti halnya muslim pada umumnya, bahwa sahur, terus tadarus, terus juga ada buka bersama, mengawal buka atau taraweh dan sebagainya kayak gitu. Dan juga yang paling penting sih berfastabiqul khairat. Masya Allah. Itu yang paling Berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Pada intinya kita meningkatkan keimanan kita, memperbanyak ibadah seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Nah, kita kan tadi udah bincang-bincang banyak banget nih. Kan kalau nggak salah ya, bukan nggak salah lagi, Mas dan Mbaknya ini berarti perantau gitu kan ya. Betul. Nah, selama puasa ini kan udah kita di minggu kedua kalau nggak salah ya. Nah, itu ada nggak sih kayak kesulitan dalam finansial gitu, atau kayak lebih boros atau lebih irit gitu? Nah, kalau dari Mas Burhan dulu deh yang sering buru-buru takjil gratis gitu ya. nih, Kamu dulu ya. Kenapa sih gak Mas Afira dulu? sebagai seorang pemimpin ya, kita tanya. Nah, jadi ya. Kalau finansial sih sebenarnya, karena kadang ini ya, kan sahur udah di backup, buka udah di backup, takjil udah di backup gitu. Tapi nggak tahu kenapa ketika tengah malam itu pengen jalan-jalan aja, tengah malam pengen beli makan aja kayak gitu. Ya kadang saya ngerasa, oh ini kok sama aja ya. Nah tapi untuk finansial tetap sih, alhamdulillah lancar lah. Mas dalam artian alhamdulillah bisa di manage lah. Oh, jadi berarti masih berkecukupan lah ya, Aman. nggak boros banget, nggak irit banget gitu lah ya. Intinya gitu. Ya. kalau pengen makan ya beli gitu kan ya. Bener. Jadi nggak Ada lah kayak gitu lah. nggak sebatas menikmati takjil tadi gitu ya. Luar biasa Ya, kadang sekali. kita lupa minta takjil ke orang tapi kita nggak ngasih takjil ke orang. Masya Allah. Gitu loh. Saling berbagi lah ya. Iya ya, karena kan kalau bahasa Fira tahu ya pasti kan amalan orang memberi takjil ketika berpuasa itu kan hampir sama dengan orang yang berpuasa. Kayak gitu. Betul. Insya Allah. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Syafira nih, gimana tuh? Kalau aku kan anak pesantren ya, anak pesantren tahu lah ya gimana gitu kan. Nah, kalau di pesantren aku sendiri sistemnya makannya itu tuh masak sendiri. Jadi ketika mau berbuka kita masak, terus kalau misal malam tuh kita masak untuk sahur juga. Nanti ketika sahur bangun baru dipanasin lagi gitu kan. Nah itu tuh biasanya kita sistemnya pakai uang kas di pondok gitu. Nah jadi itu lebih apa ya, kalau menurut aku lebih terorganisir. Iya betul, lebih hemat. Iya lebih kalau biasanya kalau kita nggak puasa, kalau siang-siang gitu kan GoFood gitu kan, atau ngapain atau jalan-jalan makan bakso dia betul bikin sebelah gitu kan. Nah kalau siang-siang pas puasa kan nggak bisa kan. Nah kalau pas malamnya karena kita udah sibuk kegiatan, udah capek gitu, males makan kan, jadinya ya lebih hemat aja sih. Berarti kalau itu lebih hemat aja. Iya lebih hemat ya. Alhamdulillah iya. Kalau Mbak Syafira berarti lebih ke masak sendiri gitu ya. Oke. Nah tadi kan
Mbak Syafira ini masak sendiri gitu. Kira-kira tuh kalau di pesantren apa ya? Berbukanya tuh rame-rame sama teman-teman di asrama atau sama ustadznya gitu? Intinya sama-sama maghrib sih Mbak berbukanya. Enggak maksudnya ya, ramean di satu tempat atau di asrama gitu. Kalau dulu ya, dulu di pesantren yang dulu itu tuh kita makannya sendiri-sendiri sih. Yang pesantren sekarang juga ya sendiri-sendiri. Maksudnya sepiring sendiri gitu kan. Kan ada pesantren yang kalau makan satu nampan buat berenam misal, biasanya kayak gitu. Kalau di pondok pesantren yang sekarang saya tinggali dan juga yang dulu itu biasanya kalau makan yang besar gitu kalau di acara-acara tertentu aja. Nah, kalau kebiasaan biasanya makannya sendiri-sendiri. Tapi biasanya kalau malam gitu, waktu malam kita kan biasanya lapar gitu ya. Ada momen dimana lapar, capek kegiatan, lapar gitu. Terus akhirnya biasanya kita masak nasi goreng. Tahu nggak masaknya pakai apa? Biasanya tuh pakai itu loh, tahu wadah coklatos yang pakai kaleng gitu, tahu yang bulat. Nah, terus bawahnya dikasih setrika. Kasih setrika, kan panas kan? Terus kita masukin mentega, habis itu masukin nasinya yang udah matang, habis itu dimasak, terus dikasih bumbu racik. Udah. Tapi bener sih biasanya kalau dulu di pondok itu ya. Yang penting anget aja. Buat roti bakar tuh pakai setrika gitu. Solutif banget berarti ya. Apa aja deh gitu dipakai kalau anak pesantren biasanya. Oke, kita lanjut nih. Saya mau tanya, kan biasanya namanya kita berpuasa, kita menahan makan dan minum dan lain sebagainya gitu. Tentunya kan kita banyak kegiatan gitu. Pasti kita ngerasa lemes, capek gitu. Nah, gimana sih cara Mas dan Mbaknya ini menangani atau membuang rasa capek itu gitu? Mungkin bisa jadi tips dan trik nanti buat sobat-sobat kita yang ada di rumah ataupun yang ada di studio tentunya. Dari Mbak Syafira deh. Karena Anda mikir jawaban ya pasti. Dilempar ke saya. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kalau misal lemes gitu ya, kita kan kuliahnya udah mulai offline nih. Udah mulai tatap muka, lemes gitu kan ya. Kalau aku inget-ingetnya, wah ini lemesku tuh termasuk ibadah nih, karena biasanya kalau hari-hari biasa kan positif vibes banget memang ya, Masya hari Allah. biasa kan nggak lemes kan ya, maksudnya kayak makan ya udah lapar tinggal makan gitu kan. Kalau sekarang kan bulan puasa gitu nggak bisa kayak gitu, jadinya ini termasuk ibadah nih. Kalau misalkan aku lanjutin, pahalanya banyak gitu. Aku biasanya motivasi diriku kayak gitu sih. Sama biasanya kalau udah capek banget ya aku nggak memasakkan diri, aku biasanya tidur gitu. Kalau misalkan ada tugas yang harus aku kerjakan ya aku kerjakan saat itu gitu sih. Pokoknya memanfaatkan waktu biar lemes itu jadi sesuatu hal yang lebih positif aja. Memang luar biasa sekali. Nah, kalau dari Mas Burhan gimana nih untuk menanggulangi rasa itu aku gitu? Nih ya, aku pernah dapat guyonan sebenarnya, tapi tak buat nasihat dari ustadz saya. Ojo kowe koyong poso, jangan kelihatan kayak orang puasa. Kayak gitu. Jadi kita tuh puasa, ya tetap semangat, nggak usah kelihatan orang puasa lemas, ngeluh kayak gitu. Kayak kadang-kadang kita cuma ngeluh aja kan, apa ya, mengurangi pahala sebenarnya. Cuman kalau aku tipsnya jangan kelihatan orang puasa. Kayak kan puasa, kadang kan kita kelihatan nggak puasa, semangat seperti biasa, sampai orang tuh mengatakan kamu puasa nggak? Iya benar-benar sering banget dia dikira nggak puasa gitu. Padahal kita kan puasa, tetapi mencoba biar kelihatan nggak puasa kayak gitu kan. Kalau aku itu deh tipsnya. Karena ada orang juga yang bilang kalau puasa itu ibadah yang terhindar dari riya, karena nggak kelihatan gitu kan, puasa apa enggak nih orang gitu kan. Gitu. Kecuali kalau dia akhirnya masuk ke angkringan, tutupan kelambu, sudah beda cerita ya. Udah kelihatan itu. Tipsnya jangan ngerasa berpuasa, kayak gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Ternyata cukup beragam ya jawaban dari Mas dan Mbaknya, tapi tetap berkesinambungan gitu. Nah, buat Mas dan Mbaknya, karena kita sudah di penghujung acara nih, saya pengen dari Mas dan Mbaknya itu memberikan closing statement gitu ya buat sobat-sobat kita yang ada di rumah ataupun di studio gitu. Mungkin bisa dimulai dari siapa ya? Siapa tadi kan sudah Mas Syafira nih, kayaknya giliran Mas Burhan deh. Ayo. Oke. Closing statement dari saya, ingat teman-teman, hidup itu kan harus perlu dinikmati. Sama seperti Ramadan. Ramadan itu harus perlu dinikmati. Karena Ramadan itu datang hanya setahun sekali. Dinikmati Ramadan dengan siapa, di mana, dan dengan apa. Dengan itu semua kita menikmati dan melalui Ramadan itu menjadi bermakna. Begitu. Jadi closing statement saya itu tadi. Dan jangan ngerasa berpuasa. Dan ingat, amalan sesibuk apapun,
seburuk apapun kita, semaksiat apapun kita, sesibuk apapun kita, minimal lah punya amalan yang kita bisa banggakan nanti di yaumul qiyamah gitu ya. Sesibuk apapun kita, karena insya Allah ketika sibuk apapun kita di bulan Ramadan itu kan ketika niatkan karena Allah, itu semua menjadi ibadah. Jadi nikmati Ramadan yang ada dengan siapa, dengan di mana, dan dengan apa. Bisa catat jadi quotes ya ini ya. Bisa banget kayaknya. Oke. Kalau dari Mas Burhan berarti tadi beribadahlah sesempatnya, jangan karena kayak gimana ya kata-katanya? Bukan sesempatnya sih, disempatkan. Iya, disempatkan, jangan hanya sesempatnya gitu kan, kebanyakan kita kayak gitu ya. Sesempatnya, astagfirullahaladzim. Nah, kalau dari Mbak Syafira nih, closing statement buat sobat kita nih, gimana? Apa ya kalau buat sobat kita, buat sobat-sobatku yang ada di rumah, kalau dari aku, karena kesempatan untuk menemui bulan Ramadan kan nggak semua orang punya gitu kan, dan kita yang dikasih kesempatan untuk menemui Ramadan di kali ini dan juga seterusnya itu kan suatu hal yang berharga gitu ya. Jadi manfaatkan momen ini untuk memperbaiki diri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk untuk menekunkan ibadah-ibadah yang kita punya, mengistiqomahkan, karena benar yang tadi kata Mas Burhan, biar kita suatu saat punya satu ibadah yang bisa kita banggakan gitu, apa yang kita istiqomahkan gitu. Itu sih kalau dari aku. Luar biasa sekali, terima kasih Mbak Syafira dan juga Mas Burhan. Nah, jadi sobat kita, pada intinya obrolan kita malam ini itu tetaplah kita produktif dalam hal apapun, tetapi jangan lupa untuk selalu menyematkan ibadah gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan selalu beribadah gitu. Dan juga kalau bisa harus balance gitu antara dunia dan akhirat kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya luar biasa sekali. Semoga bisa terrealisasi ya buat kita semua. Amin. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita semua tetap sehat selalu, bisa melaksanakan puasa dengan sempurna gitu. Nah, sobat kita, saya ingatkan selalu untuk tetap pantengin terus sosial media Televisi UAD di Instagram dan juga TikToknya di @televisi_UAD dan juga akun YouTube-nya di Televisi UAD. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Syafira dan juga Mas Burhan. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Dan puasanya lancar tentunya ya. Oke. Nah, sobat kita, mohon maaf apabila ada perbuatan dan salah kata. Saya Husnul Hakimah mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.